Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners di luar sana? Pada sesi kali ini dalam podcast program tamu kita kedatangan tamu yang sangat energik sekali dan juga sangat familiar juga di Sumatera Barat ini ya. Kebetulan beliau adalah seorang yang sangat warawiri juga di ranah Sumatera Barat ini. Perkenalkan ada juga kita sapa dulu Bang Ibe ini. Silakan Bang Ibe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ibe. Dini, salam untuk Tribuners semuanya, apa kabar? Semoga selalu. Nih Bang Ibe nih, Ibrahim nih ya. Ibrahim apa nih? Ada gelar belakang Ibrahim Yunus Praetno, bisa dipanggil Ibe. Okay. Kan dari dulu panggilnya Ibe sama teman-teman. Bang Ibe ya. Nah, kebetulan Pak Ipe juga dipanggil Ipe. Agak suka-suka kebalik jadinya. Ini. Nah, ini Tribuners nih bagi yang belum tahu anaknya Iwan Praditno ini nih salah satunya nih. Ya, Bang Ibrahim, terus ada Bang Ibe. Baik, Bang Ibe, boleh saya ini dulu Bang, kita bahas dulu ini ya. Terkait biodata Abang dulu nih ya. Boleh. Bang dulu sekolahnya di mana, SMA ini dulu. SMA aja nggak usah kebahas SMP. SMA sampai kuliah di mana pendidikan dia? Dulu SMA itu di SMA N8 Jakarta, di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Dan kuliahnya itu di Universitas Indonesia. Siap. Mengambil jurusan Teknik Kimia. Teknik 2015 masuknya waktu itu. Bukan di Padang dia kuliah sekolahnya ya, tapi di sana di Jakarta dulu ya. Mengemban ilmu di luar lah. Keren sekali ini. Teknik kimia lagi yang bikin kita pusing lagi malah untuk berpikir sini ya Bang ya. Cukup pusing. Tapi selesai Bang. Alhamdulillah selesai. Karena memang dulu suka juga sama mata pelajaran dan mata kuliahnya. Kalau teknik kimia itu sebenarnya banyak fisikanya juga. Oke. Dan energi terbarukan dan juga masalah pabrik, komposit itu yang dibahas. Jadi cukup menarik lah ilmu itu untuk dibahas. Siap. Ini Bang Ibe anak keberapa dari Pak Ipe nih? Pak Ipe itu punya 10 anak. 3 laki-laki dan 7 perempuan. Saya ini yang ke-6. Waduh, ke-6 ya? Iya, 6 laki-laki terakhir. Siap. Cukup banyak lah. Cucunya aja udah banyak beliau. Iya. Jadi lumayan lah, seru di rumah. Rame ya. Tapi kalau lebaran pulang itu rame semua ini. Jangan tiap lebaran, sekarang juga tiap 2 minggu sekali kalau orang tua ayah ibu lagi di Jakarta, kita rame-rame kumpul juga itu udah berasa kayak lebaran jadinya. Bener. Jadi Bang Ibe ini stay di Padang kah atau stay di Jakarta nih Bang? Kalau bicara stay, usaha bolak-balik ya, banyak di Jakarta Padang. Ya. Untuk bisnisnya Jakarta Padang. Tapi karena udah berkeluarga, jadi banyak di Jakarta untuk sama keluarga. Tapi kalau Padang ini sekitar 2 minggu sekali lah biasanya bolak-balik. Oke. Ini udah berkeluarga belum? Udah berkeluarga, makanya keluarga di Jakarta. Iya. Punya anak juga sih. Jadi orang nggak tahu kan Tribuners kalau dia masih lajang nih Bang Ibe ini ya. Kaget orang ini gitu. Alhamdulillah. Maka itu mereka tinggal di Jakarta, jadi kita di Padang ini ya sebentar 3 hari 4 hari. Cuma kalau sekarang udah mulai banyak di Padang dan sudah mengajak juga ke Padang gitu. Ini jangan patah hati Bang Tribuners aja Bang gara-gara ini Bang. Iya. Kacau nanti ini. Oke. Masih ada Bang Didi. Enggak nih. Baik Bang Ibe, kalau tahu nih tadi Bang Ibe sebutin sibuk di amalan sibuk di Jakarta ya, bisnis kerja di Jakarta ya. Boleh tahu nggak Bang? Cerita sama Tribuners Bang, itu bisnisnya apa di Jakarta? Oke, boleh. Untuk usaha-usahanya ini ada berbagai sektor, terutama pertama di energi terbarukan, lalu juga yang kedua ada di sumber daya manusia, atau sektor SDM. Yang ketiga itu ada juga di bidang marketing agency. Nah sekarang itu yang memang running full ya, dan itu pun bisa dibilang 3 dari berbagai usaha yang beberapanya itu nggak lancar gitu. Karena ada juga beberapa usaha yang nggak lancar. Pasti. Dan dalam waktu kurang lebih 5 tahun ini berjalan, ya udah terlihat lah mana usaha yang bisa bersaing, mana usaha yang harus ditinggalkan dan lain-lain gitu. Dan tentu ini juga semuanya nggak langsung terjun ke dunia usaha gitu. Sebelumnya memang ada pengalamannya juga di bidang energi di Jakarta waktu itu. Dan juga di saat itu banyak ilmu yang didapatkan. Jadi kita implementasikan di usaha ini gitu. Oke. Boleh. Itulah sedikit ya Bang. Terkait yang belum tahu Bang ini. Betul.
kesibukan Bang Ibe juga, biodata Bang Ibe juga nih. Jangan patah hati teman-teman. Benar sini. Ya kembali ke tema ya Bang. Ya, ini saya sengaja ambil tema ini saatnya milenial pegang kendali di Sumatera Barat. Bang. Betul. Kita melihat ya kebanyakan di era sekarang itu mendominasi generasi Z sama generasi milenial. Itu mendominasi sekali. Malahan kebanyakan para pimpinan perusahaan itu dimayoritaskan kebanyakan juga teman-teman yang usia masih muda, Bang. Seperti Abang. Yeah. Nah, pandangan Abang nih terhadap bagaimana sih Bang kalau kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin seperti Abang ini, bukan pemimpin sih, punya usaha sendiri gitu loh. Kita generasi milenial yang punya pandangan ke depan. Yeah. Tanggapan Abang gimana, Bang? Untuk generasi milenial maupun generasi Z yang bisa dikatakan dari rentan umurnya sekarang itu variatif ya. Yeah. Generasi milenial aja udah ada juga yang umurnya di 40, 41, 42, generasi Z ada juga yang masih sekitar umur 15 tahun gitu. Jadi kalau kita bicara dua generasi ini memang ada kesamaan. Tapi ada juga banyak perbedaan dari segi teknologi yang mungkin dari generasi Z ini lebih lagi didapatkan. Dan juga masalah karakter juga akan berbeda. Nah, kalau bicara kepemimpinan ataupun leadership ataupun memiliki usaha gitu ya, itu tentu akan dimulai dari pengalaman-pengalaman yang ada. Dari orang-orang ini yang memang bisa dikatakan sudah masuk ke dunia usaha maupun juga memimpin perusahaan, itu memiliki rekam jejak dan pengalaman yang bisa dikatakan sudah mumpuni. Jadi untuk teman-teman Tribuners di luar sana yang memang ingin mulai berusaha dan juga ingin masuk ke perusahaan-perusahaan yang ingin menjadi leadernya, tentu harus perbanyak skill. Yang pertama, apapun itu, hard skill dan soft skill. Lalu juga yang kedua tentunya pengalaman. Pengalaman ini bisa banyak, tidak juga terpaku dengan waktu, terpacu dengan waktu. Itu memang bisa dalam satu waktu itu bisa mengerjakan lain hal. Tapi balik lagi, itu tergantung karakter dan pribadi teman-teman masing-masing. Jika itu sanggup dikerjakan ya kenapa tidak. Jadi untuk bisa memimpin itu dan bisa masuk ke perusahaan-perusahaan usaha ya harus punya rekam jejak dan pengalaman yang mumpuni. Betul. Nah, untuk Tribuners nih, kan kebanyakan juga ya Bang, kalau kita lihat di era sekarang, banyak generasi milenial malas Bang buat mengeksploitasi diri mereka ya Bang. Membuat dia punya potensi, tapi dia malas Bang. Dia punya potensi, dia punya konsep yang harus mereka utarakan, tapi mereka malu Bang. Mereka gengsi Bang di tuntutan milenial Bang. Dari Abang nih, Abang sendiri kan sama kita generasi milenial ya. Pandangan Abang tuh, cara untuk menghindari itu Bang, gimana cara ngatasin? Malu ya? Malu, bergengsi malahan Bang kita Bang. Iya. Sebenarnya begini ya, kalau dari riset itu memang dari generasi milenial dan generasi Z ini, mereka ada kemaluan itu bisa muncul karena tidak percaya dirinya mereka. Oke, berarti perlu disupport berarti ya? Perlu disupport. Tapi juga ini tidak menutup kemungkinan dengan meningkatkan skill-skill gitu ya. Skill-skill mereka itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka dan bisa menghilangkan malu mereka gitu. Tapi sebenarnya yang mungkin perlu ditekani itu jika malunya ini bisa membuat dia tidak berkembang itu menjadi masalah. Gitu. Iya, tapi pasti. jika malunya ini memang untuk menjaga performance atau apa, menurut saya sih nggak masalah. Maka dari itu harus dipikirkan lagi untuk Tribuners kalau memiliki kriteria seperti ini, karakter seperti ini, dampaknya apa sih sebenarnya untuk kedepannya? Itu karena akan ngaruh ke pekerjaan. Selain malu juga sebenarnya terutama Gen Z yang sedang melewati kondisi umur sekarang ini, Gen Z ya bisa dibilang umur 26 tahun seperti saya sekarang ke bawah ini, itu sedang pasti melewati fase-fase yang bisa dibilang mengganggu mentalnya, mengganggu kesehatan mentalnya, mengganggu. Jadi banyak mereka nih, kalau zaman sekarang trennya itu kan self healing ya. Iya, self healing. Self healing, mereka kemana? Bisa dikatakan self healing, mereka ke jalan-jalan keluar kota, self healing gitu. Walaupun kalau dari psikologinya kan bahasa self healing kan sebenarnya buat orang lain gitu ya, sebenarnya orang yang sedang mengalami penyakit lah gitu. Tapi karena bahasa gaulnya, bahasa trennya lagi self healing itu ngaruh juga. Yang dimana
mereka sebenarnya saya pun juga merasakan bahwa ada permasalahan itu harus kita hadapi dan ya harus kita obati dengan jalan-jalan, dengan having fun dan lain gitu. Nah, itu juga butuh untuk teman-teman Tribuners. Jadi untuk teman-teman Tribuners yang sedang mengalami kondisi-kondisi mengganggu kesehatan mentalnya atau tetap hadapi, keluar, cerita sama teman-temannya, cerita sama keluarga, orang tua, dan harus move on sih sama hal lainnya. Betul. Gitu. Karena milenial nih sekarang harus unjuk gigi nih Bang. Iya, harus unjuk gigi kita nih. Banyak kita yang harus kita eksploitasi, harus kita eksplor untuk di Sumatera Barat ini. Kita punya potensi wisata, kuliner. Kita harus ikut andil dalam hal-hal itu. Kita harus ngambil peran sih. Betul. Kita harus mengambil peran dalam hal apapun. Mau mengambil peran di dalam, mau mengambil peran di luar, itu tidak masalah. Iya. Dan yang terpenting adalah mengambil peran ini adalah salah satu eksperimen untuk mendapatkan pengalaman yang akan kita jadikan evaluasi di 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Di mana 10 tahun atau 20 tahun ke depan lagi, kita inilah yang insya Allah akan berada dalam peran ini, berada dalam sistem ini, dan harus memiliki pengalaman yang oke agar menjadi bahan evaluasi tadi. Gitu. Iya. Ini harus banget ini. Ya Bang, kita ada ajaman dulu nih Bang. Oh, sebelum kita lanjut nanti terkait, wah kita kasus ulik tentang Bang Ibe di sini. Siap, boleh. Oke. Silakan Bang Ibe. Siap. Ini kopi nih kayaknya. Kopi ya? Iya, kopi sama teh nih. Oh, siap. Ada gelas ini namanya tamu kita. Tamu kita. Itulah. Oke, Bang Ibe ini sangat menarik ya. Kita ulik seorang potensi diri Bang Ibe nih. Bang Ibe sekarang punya kesibukan yang sangat luar biasa juga yang harus menerima dari Jakarta ke Padang ke Jakarta. Dan mungkin teman-teman udah tahu ya, Tribuners mungkin udah kepasang juga di baliho atau spanduk di jalan-jalan. Mungkin kita udah lihat ya. Ini siapa sih yang nongol, sering mau nongol siapa gitu. Ada yang bilang ganteng ya, gitu. Iya. Ini beneran yang membuat ikut konsultasi Bang. Iya. Bang. Jadi untuk itu sebenarnya ya adalah yang pro kontra pasti kan masalah kemarin. Cuma insya Allah dengan peluang-peluang yang kita coba lihat, dengan potensi yang kita lihat dan juga demi kebaikan pemuda khususnya gitu. Kita juga harus mengambil peran sih dalam hal apapun. Makanya tadi saya katakan bahwa jika kita sudah berani untuk mengambil peran dalam apapun di luar maupun di dalam, dan itu akan menjadi pengalaman kita, insya Allah itu akan menjadi bahan evaluasi kita di kemudian hari. Nah, saya melihat di situ dan saya merasa terpanggil untuk masuk ke kontestasi dan di dunia ini, walaupun dalam waktu kurang lebih 6 bulan 5 bulan ini ya sudah akan masuk dalam pemilihan, dan mau nggak mau saya coba semaksimal mungkin untuk bisa tercapai nih mimpi-mimpi pemuda dan masyarakat pada umumnya gitu ya, terkait generasi kita ke depannya. Gitu. Iya. Ini pemuda yang visioner banget ya. Iya Bang, soalnya saya kalau mengalami keresahan itu wajar ya. Wajar. Gitu. Dalam kondisi apapun, di tingkat apapun gitu ya. Maksud saya adalah saya nggak mau keresahan ini terjadi di anak cucu kita sih. Nanti kemudian hari, dan harus dimulai dari sekarang untuk hal-hal ini, karena kalau bukan kita yang mengalami keresahan ini yang bersuara, siapa lagi gitu kan. Jadi harus sih, dan keresahan-keresahan ini ya banyak hal lah, terutama kalau di pemuda pastinya kita banyak isu yang bicarakan, dan top dibahas itu berdasarkan survei itu, berdasarkan riset itu adalah masalah lapangan pekerjaan yang harus kita coba fokuskan, lalu juga kebebasan berpendapat yang harus diperjuangkan, dan juga tentunya masalah lingkungan itu yang harus kita terus suarakan dan terus cari solusinya. Nah itu hal-hal itu yang memang akan bersangkut paut dengan kehidupan kita dalam dunia kita ini. Jadi jika 3 hal ini ataupun hal lainnya ini tidak dijalankan secara maksimal, dampaknya akan makin banyak di kemudian hari, di 10 tahun atau 20 tahun lagi, yang dimana di saat itu kita ya akan masuk dalam sistemnya gitu. Terutama dalam lingkungan, terutama dalam lapangan pekerjaan, kita menghadapi bonus demografi, angka produktif yang akan tinggi. Dengan adanya fasilitas dan infrastruktur yang sudah dibangun untuk kita ini untuk beberapa tahun ke depan, dan sampai infrastruktur dan fasilitas ini tidak berjalan secara maksimal gitu.
Apa sih contohnya? Contohnya tadi masalah lapangan pekerjaan gitu ya. Yang sudah dibangun misalkan dari infrastruktur dan fasilitas yang sudah mumpuni, teknologi digital juga yang sudah mumpuni, dan sampai ini menjadi weakness kita, trait kita gitu, dan menjadi kalau bahasanya tuh toxic gitu ya. Toxic buat kita. Jangan sampai kita harus ngambil ini secara positif gitu. Iya ini nih. Tribuners nih ya. Sangat ini ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus saya keluarkan di sini sebenarnya ini. Makanya nih kalau nggak dibatasin bisa lama. Iya. Gitu. Oke, Bang. Mungkin kita udah banyak tahu ya Bang, terkait kita juga tadi riset juga terkait biodata diri Abang yang kebetulan juga orang tua juga orang para politisi semua ya, Bapak. Orang tua, ya. Lahir sama di keluarga politisi lah. Ya. Apa itu terpancing dari keluarga atau dari orang tua atau gimana? Kalau dari orang tua, tidak ada paksaan untuk anak-anaknya maupun siapapun di dalam keluarga untuk masuk ke dalam dunia politik. Karena orang tua pun juga mendidik bahwa politik itu kan kalau merasa terpanggil ya silakan, kalau belum ya udah, yang penting mengikuti dari luar aja. Ya, dari luar aja. Nah, orang tua mendidik seperti itu, dan saya ya salah satunya yang sekarang tertarik memang ingin coba dan ingin memperjuangkan apa yang dirasa keresahan-keresahan tadi gitu. Nah, saya melihat dan mengikuti juga dari kegiatan-kegiatan ayah ibu saya juga, dan itu cukup menarik untuk coba dijalankan kembali gitu ya. Nah, maka dari itu kemarin juga sempat ramai juga kan, katanya sekeluarga juga ikut semua ya. Gitu ya. Itu singgung sedikit ya. Itu sedikit, nggak apa-apa, karena perlu dijelaskan juga bahwa kita ini mencoba dan menjajaki pemilihan ini, itu kan ketentuannya ada di masyarakat, ketentuannya ada di rakyat, teman-teman yang akan menggunakan hak suaranya untuk memilih. Dan juga yang kedua, kita kan ini tidak menggunakan kekuasaan atau apapun itu. Jadi kita berharap ya memang murni dari gerak kita, dari kerja kita seperti apa. Maka dari itu saya melihat bahwa privilege itu tetap ada, tapi jika privilege ini tidak dijalankan secara maksimal, bisa dikatakan itu salah. Tapi jika privilege ini dijalankan dengan baik dan maksimal, itu benar. Yang dimana kita memiliki privilege masing-masing, semua orang memiliki privilege dan juga keuntungan masing-masing gitu ya. Itu harus digunakan secara maksimal. Nah, saya melihat di situ, dan jika dikatakan sekeluarga masuk dan dinasti atau apa ya, kita buktikan aja nanti apakah betul atau tidak. Karena kalau sekarang kan kondisinya ya tidak aktif lah, dari bapak juga udah sebenarnya udah nggak mau ya, udah tidak aktif gitu ya. Dan dari ibu juga incumbent, cuma kan ya kita balik lagi, kita akan balikan ke masyarakat lagi seperti apa. Iya. Itulah. Cukup rame ya, cuma ya. Cukup itu rame banget Bang. Wah, keluarga nih. Iya. Satu partai lagi. Iya. Wah, keren ya gitu katanya. Insya Allah. Karena kan, memang nggak pernah dipaksakan sih. Iya. Jadi ya murni sendiri. Ini etika baik ya Bang. Masa nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak ada larangan malah itu. Etika baik loh. Iya betul. Iya, sesuai dengan tema kita saat milenial pegang kendali nantinya. Iya betul. Bener nggak? Insya Allah. Tapi jangan lupa juga belajar sama senior-senior. Iya, pasti kita harus belajar senior. Karena di saat saya sering dengar gitu ya kata-kata seperti itu, saya selalu menyampaikan kita juga belajar sama bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, semuanya kita tetap belajar. Pengalaman mereka semualah yang kita ambil dan jadikan evaluasi, meskipun kondisi zamannya beda ya, gitu. Cuman pengalaman itu yang nggak bisa kita pungkiri sih, harus kita jadi pacuan kita gitu. Harus tentu. Ayo Bang Ibe keren sih. Mendidilah. Bang Ibe ini sangat visioner kali, anak muda yang peduli sama Sumatera Barat tahu ini. Amin. Harus peduli sama Sumatera Barat. Iya betul. Iya, harus. Seperti Bang Ibe bilang tadi, kita nanti suatu saat pasti bakal jadi pemimpin di Sumatera Barat. Iya, pasti. Betul. Apa hal itu pun mungkin dalam bentuk pemerintahan. Betul. Dan Pengusaha. Betul. Kita nggak tahu nanti, kita saling bersinergi sama pemuda di Sumatera Barat ini. Makanya untuk Tribuners nih harus ngambil kesempatan. Iya, apapun harus. itu ya. Apapun. Dalam hal untuk jangka panjang, untuk masa depan gitu. Di kantornya kah, di usahanya kah, di kuliahnya kah, atau dimanapun harus ambil peran. Apapun itu untuk apa? Untuk meningkatkan skill, untuk mendapatkan pengalaman yang akan menjadi evaluasi di kemudian hari. Oke, ini
sangat ini ya, sangat inspiratif sekali ya Bang Ibe ini ya. Muda, masih energik banget. Ini sharing lah. Sharing ya Bang. Sharing aja. Oke. Kalau inspiratif belum lah. Masih butuh pengalaman. Iya kan sambil belajar juga Bang. Masih banyak belajar. Betul. Oke. Itulah para Tribuners di luar sana, bincang-bincang kita bersama Bang Ibrahim, anak dari Bapak mantan Gubernur Sumatera Barat, Bapak Irwan Prayitno. Kita jemputkan juga ya, nggak apa-apa ya. Beliau ini juga insya Allah nanti bakal ikut juga konsultasi juga ya Bang. Iya. Mohon doa restu juga minta Tribuners. Mungkin kita di sini nggak sistem kampanye, cuman kita harus bahas sedikit tentang Bang Ibe sebenarnya di sini. Betul. Kita pengen kenal Bang Ibe karena Bang Ibe lebih banyak di Jakarta daripada di Sumatera Barat, soalnya susah dihubungin serius. Kalau sekarang udah banyak banget. Nah, sudah ke Padang. Biar jadi, ketemu teman-teman. Betul. Khususnya Tribuners. Wah, keren. harus ini. Oke. Baik, terima kasih Bang Ibe Terima kasih sudah mau banyak, hadir Bang. dalam program tamu kita waktunya Padang Mencari ini juga. Kita tadi Bang, kita sebagai generasi Z, generasi milenial, kita harus saling bersinergi, saling bertukar pikiran juga untuk kemajuan Sumatera Barat nantinya begitu. Mungkin banyak juga sekarang teman-teman yang pengen, yuk kita diskusi yuk sama teman-teman yang punya potensi pemuda-pemuda Sumatera Barat yang berkembang di luar sana, di luar Sumatera. Yuk kita kumpul bareng-bareng. Iya nggak Bang? Kita harus bersinergi lah. Kita bangun Sumatera Barat ini dengan kita guyup bareng-bareng. Harus kita guyup. Harus bergotong royong sama-sama harus untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Wah. Dalam 1 abad itu kan kita harus banyak perubahan yang kita jalani. Iya sih. Nah dari kita lah. Kalau bukan kita siapa lagi? Oke, itu Tribuners. Terima kasih pada kali ini. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini dia. Masih banyak.